Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN, materinya yaitu bela negara. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kepada ketua kelasnya, siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, Mentari, silakan dipimpin doanya, Nat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya belajar kita lebih lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baiklah, Ibu akan mengabsen ya. Perhatikan dan dengar baik-baik nama kalian. Yang pertama, Kiki Alvira. Hadir, Bu. Yang kedua, Nur Fadila Latif. Hadir, Bu. Yang ketiga, Nirmala Sari Ridwan. Hadir, Bu. Yang keempat, Lilis Permatasari. Hadir, Bu. Yang kelima, Mantari. Hadir, Bu. Dan yang terakhir, Muhammad Syah Ramadan. Mana temannya satu, Syah Ramadan? Mungkin sakit, Bu. Oh, jadi beralasan tidak hadir, tidak ikut pada Zoom kali ini. Iya, Bu. Nah, baiklah, Ibu lanjut ya. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu pertama, peserta didik mampu menerima manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, dengan melihat belajar peserta didik mampu bersikap jujur dalam penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup dengan jelas. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu bela negara. Ibu akan share screen ya. Share screen. Bela negara. Oke. Sudah tampil? Sudah tampil di layar kalian? Ya, Bu. Sudah, Bu. Nah, baiklah. Bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Selanjutnya, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak, sebentar ada pertanyaan Ibu kasih. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga negara bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Yang pertama, secara fisik, diantaranya yaitu dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa kita. Yang kedua yaitu secara non-fisik, diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Selanjutnya, ada juga bela negara di Indonesia. Nah, di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 30. Di dalam pasal tersebut,
dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut, merupakan bukti proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa. Selanjutnya, adapun unsur dasar bela negara. Di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya yaitu pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun salah satu dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara tertanam dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Selanjutnya, tujuan dan fungsi bela negara. Tujuan bela negara ada 5. Yang Ibu cantumkan di sini ada 5, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Sedangkan fungsi bela negara yaitu mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara, merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Selanjutnya, adapun manfaat dan salah satu contoh bela negara. Manfaatnya yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Adapun contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang itu di berbagai lingkungan, yaitu yang pertama menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga ataupun dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, membentuk keluarga yang sadar hukum atau yang sadar hukum. Dan yang ketiga, meningkatkan iman dan takwa dan iptek atau lingkungan sekolah, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah, tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Itulah penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu share di grup masing-masing ya, baru kalian pelajari kembali. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin dipertanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan tayangkan video kurang lebih berdurasi 1 menit, 2 menit lah. Diperhatikan ya videonya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini dia. Indonesia, negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku bangsa, merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri dan pahlawan bangsa rela berkorban jiwa dan raga demi memperjuangkannya, dengan cara memukul mundur penjajah yang ingin berkuasa. Kitalah yang saat ini menikmati hasilnya.
hidup tenang, aman, tanpa ancaman dari para penjajah. Namun, akhir-akhir ini negara kita diusik oleh isu-isu yang melanda. Di antaranya terorisme berkedok agama, demo yang berujung rusuh dan memakan korban jiwa, gerakan separatis yang meneror sejumlah warga, isu rasisme untuk mengadu domba, ditambah lagi dengan penyebaran hoax atau berita bohong secara sengaja. Itu semua adalah upaya untuk merusak persatuan kita, Indonesia. Ayo, warga Indonesia yang tua yang muda, lawan ancaman yang ada dengan tindakan nyata bela negara. Tapi, karena sudah ada aparat keamanan yang menjaga negara kita. Tidak. Bela negara hanya kewajiban bagi aparat keamanan negara, namun hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Karena sudah ada dasar hukumnya, seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Contohnya, meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ayo bela negara, karena bela negara kewajiban kita bersama. Baiklah, sampai di sini videonya jelas atau Ibu ulangi sekali lagi? Jelas, Bu. Yang lainnya jelas? Jelas. Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu berikan kesempatan satu kali bertanya yang ingin mengajukan pertanyaan tentang isi dari video tadi yang Ibu tayangkan. Siapa yang ingin bertanya? Ya, Bu. Bismillah. Saya, Bu. Oh iya, silakan Mentari. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Ibu. Kali ini saya akan bertanya, apa upaya yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat sadar dalam pentingnya bela negara? Sekian, Bu. Baiklah, pertanyaannya Mentari, bagaimana upaya supaya masyarakat sadar atas pembelaan negara ya? Betul Mentari? Ya, Bu. Baiklah, di sini salah satu upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat yaitu dengan menetapkan peraturan perundang-undangan nomor 30 yang berisi tentang hak dan kewajiban masyarakat Indonesia untuk dalam ikut serta dalam membela negara. Bagaimana Mentari, sampai sini paham? Ya, Bu. Paham. Nah, baiklah. Kalau begitu, semuanya sudah paham? Atau ya ada yang ingin bertanya lagi? Masih ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada ya? Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Tunggu ya Ibu, share screen dulu. Soal evaluasi. Dia sudah terlihat? Ayo, Bu. Ya, Bu. Ini kalian hanya mengisi nama, nomor urut, dan kelas kalian. Ada sebanyak 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, apa pengertian bela negara? Yang kedua, jelaskan manfaat bela negara. Yang ketiga, jelaskan unsur dasar bela negara. Yang keempat, jelaskan tujuan bela negara di Indonesia. Yang kelima, berikan contoh pengaplikasian bela negara di kehidupan sehari-hari. Dan yang keenam, alasan kita harus mempelajari materi bela negara. Untuk pengerjaan tugasnya itu, kalian print ini, nanti Ibu bagikan di WA ya, di WA orang tua masing-masing. Kalian print ini sebanyak berapa halaman ini? 1, 2, 3,
sebanyak 3 halaman. Kalian print, baru kalian tulis tangan di bagian hijau ini ya jawabannya. Sudah itu kalian foto lalu kumpulkan kepada ibu. Mengerti sampai sini? Iya, Baik, Bu. Bu. Ngerti, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan materi, yaitu di Indonesia proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa kita sendiri, serta berfungsi sebagai menjaga bentuk wilayah negara Indonesia. Nah, bela negara itu sendiri adalah konsep yang disusun oleh perangkat-perangkat negara dan petinggi-petinggi negara. Selanjutnya untuk pertemuan untuk tugasnya itu kalian kumpul 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian, maksimal 3 hari kemudian Ibu tunggu ya. Kirim di grup Iya, Bu. atau suruh orang tua kalian PC Ibu, dapat chat WA Ibu ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kesempatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.